orang jujur, sekalipun ditolak, difitnah, disalahartikan, pada akhirnya Tuhan yang mengangkatnya. Sebaliknya pembohong yang sudah coba menghalalkan 1001 cara, tetap saja akan direndahkan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berjudul khotbah saya dengan tema jangan main-main dengan kebohongan. Arti kebohongan atau dusta ialah menceritakan atau mengatakan sesuatu yang tidak benar dengan apa yang berlaku, baik itu disengaja maupun tidak. Berbohong atau berdusta adalah satu dari sekian banyak kesalahan atau pelanggaran yang hampir semua orang pernah lakukan, termasuk kita sebagai hamba Tuhan. Bahkan hal berbohong dan berdusta seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sepele, lumrah, dan dianggap sebagai kesalahan yang manusiawi. Benarkah demikian? Ketahuilah bahwa berkata bohong atau dusta atau berkata tidak benar bukanlah perkara yang bisa ditoleransikan oleh Tuhan, karena hal itu merupakan dosa. Upah dosa menyebabkan hilangnya damai sejahtera. Akibat dosa hidup dalam duka cita. Dosa berkata tidak benar atau dusta mengakibatkan penurunan dan kehancuran, sedangkan kejujuran mendatangkan kepercayaan dan peningkatan. Roma 3:23, upah dosa adalah maut. Upah dosa kemanapun kita kerja, kita bangun usaha, kita bangun keluarga, kita bangun pelayanan, tidak ada kehidupan, tetapi yang ada adalah kematian. Berarti tidak ada pembelaan dari sorga, tidak ada pembelaan dari Tuhan bagi mereka yang suka berdusta, karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tetapi menggunakan kekuatannya sendiri. Bohong atau dusta adalah salah satu dosa lidah yang sangat berbahaya, harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan setiap orang percaya. Alkitab mengatakan bahwa bohong atau dusta adalah satu dari 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 ayat 16-19, 6 perkara dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong. 2, lidah dusta. Tangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana jahat. Kaki yang lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Wow, berbohong adalah dosa yang sejajar dengan mata sombong, saksi dusta, dan lain sebagainya. Dari 7 dosa yang paling dibenci Tuhan, 2 di antaranya. Pertama, lidah dusta, dan 2, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Yang lebih mengerikan, mereka semua yang suka bohong tidak akan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Bohong atau dusta sumbernya dari iblis. Karena iblis adalah bapa segala pendusta. Maka jika ada orang yang suka sekali berbohong atau berdusta, berarti siapa? Bapaknya. Bila kita tidak mau disebut sebagai anak-anak iblis, maka kita harus berhenti berkata bohong atau dusta. Selain itu, kita harus belajar untuk bisa melatih perkataan kita agar mengatakan yang jujur. Nah, saya mau bagikan pada kita semua bahaya jika kita sering berbohong. Yang pertama, bahaya jika kita sering berbohong merusak hubungan dengan sesama. Bohong selalu menimbulkan perpecahan. Hubungan itu membutuhkan kejujuran, guys. Karena kejujuran mempererat hubungan, sedangkan kebohongan menghancurkan hubungan. Efesus pasal 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Sesama anggota tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling berbohong. Karena kalau kita tidak buang atau singkirkan perkataan dusta atau perkataan tidak benar, maka akan merusak hubungan dengan sesama. Hubungan tidak akan bertahan lama jika kita sudah mulai adanya kebohongan. Contoh kebohongan terburuk yang menghancurkan hubungan dengan calonmu, berbohong soal status. Dia bilang dia single, namun kemudian dia ketahuan memiliki pacar lain atau bahkan punya keluarga. Ini adalah kebohongan yang paling menghancurkan hubungan. Jika Anda mendapat petunjuk tentang hal itu, sudah saatnya melakukan investigasi yang tepat dan segera selesaikan hubungan-hubungan dia. Kalau enggak, Anda akan jadi bulan-bulanan masalah. Berikutnya, berbohong mengenai perasaan. Kamu mengatakan cinta kepada seseorang, namun dalam hatimu justru sebaliknya, tidak cinta. Perlu kamu ketahui bahwa cinta yang dipaksakan sering berakhir tidak baik. Pada akhirnya, kamu malah menyakiti pasanganmu karena ketidakjujuran tentang perasaan yang ada padamu. Lebih baik untuk mengatakan sejujurnya tentang perasaanmu, dan kamu sudah mencoba untuk mencintainya, tidak bisa. Ini lebih baik daripada mengatakan kebohongan tentang kamu juga mencintai pasanganmu. Apalagi kalau sudah masuk kepada jenjangan pernikahan,
wah pasti pernikahanmu tidak bahagia dan tidak bisa bertahan lama. Jadi menikah bukan hanya kasihan, tetapi karena cinta dan komitmen. Cinta aja begitu ada masalah, tanpa komitmen akan bubar. Tapi komitmen juga harus disertai oleh cinta sehingga bisa berjalan dengan harmonis, dengan bahagia. Kebohongan dapat merusak hubungan. Jika Anda menemukan pasangan Anda selalu berbohong tentang segala sesuatu, akan sulit bagi Anda untuk percaya kepadanya sama sekali. Anda tidak dapat bergantung pada dirinya sebagai pasangan yang sepadan atau saling melengkapi. Berikutnya, bohong yang menghancurkan hubungan itu berbohong soal kerjaan. Kalau ada pemimpin, kamu kelihatan rajin kerja. Tapi begitu pemimpin tidak ada, kamu pulang lebih cepat sebelum waktunya. Di kantor pun kamu lebih banyak main-main yang gak perlu, bukan mengerjakan tugas dan bahkan gosipin tentang pemimpinmu. Ini satu sikap karyawan yang tidak terpuji. Seandainya pemimpinmu tahu, maka bisa jadi kamu kehilangan pekerjaan. Kalau kehadiran kita tidak memberi nilai tambah di tempat pekerjaan, buat apalagi perusahaan mempertahankan kamu ada di sana. Dan dimanapun kita kerja, pasti kita tidak punya attitude yang sama. Kita tidak akan bisa memberi nilai tambah bagi perusahaan orang lain. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tertiup juga. Sepandai-pandainya kamu nutupi kebohongan, pasti akan ketahuan juga. Mungkin belum ketahuan saat ini, tapi besok atau mungkin lusa akan terbongkar. Apabila sudah ketahuan, apa yang bisa kamu lakukan? Sudah terlalu panjang kamu menutupi kebohongan dengan kebohongan lain dan sebagainya. Siapa lagi yang akan percaya dengan kebohonganmu selanjutnya, dengan perkataanmu selanjutnya? Meskipun kamu bersikeras bahwa kamu akan berubah, yakinlah orang-orang di sekitarmu bisa mempercayai begitu saja kah? Belum tentu. Kehilangan kepercayaan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kamu berbohong kepada temanmu, lalu kamu minta maaf. Belum tentu temanmu bisa memaafkan. Oke, mungkin temanmu bisa memaafkan, tetapi belum tentu mereka bisa percaya lagi sama kamu. Untuk percaya perlu bangun trust and comfort dan memerlukan waktu yang lama. Coba kamu bohong dalam urusan pekerjaan, bisa disepak dari tempat kerjamu. Coba kamu bohong untuk urusan dengan orang tuamu, bisa saja kamu dikeluarkan dari kartu keluarga. Apalagi berbohong dalam urusan rumah tangga. Wah, bisa diceraikan dan bisa merambat kemana-mana. Dusta menciptakan rusaknya hubungan, sedangkan kejujuran menciptakan hubungan yang solid. Jadi, kalau mau hubunganmu langgeng, pekerjaanmu langgeng, pelayananmu langgeng, komitmenlah untuk selalu jujur sekalipun berat. Nanti Tuhan dan orang akan menghargai kamu. Jadi, bahaya jika kita sering bohong, merusak hubungan dengan sesama. Yang kedua, bahaya jika kita sering kali bohong, merusak hubungan dengan Tuhan. Wow, walaupun berbohong adalah dosa yang simple, tapi ternyata memutuskan hubungan dengan Tuhan. Amsal 12 ayat 22, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenani. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini, Amsal 12 ayat 22 dikatakan Tuhan benci kepada pendusta. Ia senang dengan orang yang jujur. Wow, Tuhan itu sangat tak cocok sama pendusta. Gak bisa ngeblend chemistry, tapi selalu senang dan mencintai orang yang jujur. Pendusta adalah musuhnya Tuhan, sedangkan orang jujur adalah sahabatnya Tuhan. Pembohong dibenci Tuhan, sedangkan orang jujur dicintai Tuhan. Pembohong oposisinya Tuhan, sedangkan orang jujur berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kata-kata dusta, membuat Tuhan marah dan tidak berkenan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau menyembuhkan kita kalau dia tidak berkenan pada kita? Bagaimana Tuhan mau memulihkan kita kalau dia tidak berkenan kepada kita? Jadi kalau keadaanmu tidak pulih-pulih, coba cek perkataanmu. Bukan cuma cek perbuatanmu, tapi cek juga kata-katamu. Jadi kalau langit itu berubah jadi tembaga, tanah itu berubah jadi besi, apa saja yang kita doakan tidak pernah terjadi dan apa saja yang kita kerjakan tidak ada hasil. Mungkin kamu seorang penipu, kamu seorang yang tidak bisa dipercaya dalam kata-katamu. Karena seorang pembohong, penipu, pendusta, pembual, si omong kosong memutuskan hubungan dengan sumber kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan benci semuanya itu? Karena semua itu merupakan dosa kekejian di hadapan Tuhan. Dosa adalah kegagalan, kekeliruan, atau kesalahan, kejahatan, pelanggaran, kelaliman, atau tidak mentaati hukum Allah. Dosa ialah kejahatan dalam segala bentuk. Dosa adalah ketidakberimanan. Dosa adalah keraguan terhadap kehendak baik dan kebenaran Allah. Dosa memisahkan hubungan dengan Tuhan. Karena terang sama gelap tidak bisa bersatu, makanya di sorga tidak ada pendusta. Ini mengerikan penglihatan Rasul Yohanes tentang surga nanti. Wahyu 21-27. Tetapi
tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 21 ada penglihatan Rasul Yohanes tentang Yerusalem baru, surga kita nanti, di mana kita tidak akan bisa masuk di dalamnya kalau kita membawa kenajisan. Orang yang melakukan kenajisan atau dusta tidak mendapatkan kerajaan Allah di Yerusalem baru, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu, yaitu mereka yang berkata jujur. Hal ini menunjukkan keseriusan Tuhan bahwa kita harus jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan cuma perbuatan tapi juga dalam hal perkataan. Makanya penting di sini untuk kita menjadi saksi dalam kesucian, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam perbuatan dan perkataan. 2 Samuel pasal 1 ayat 1-16. Ada seorang pemuda yang tidak disebut namanya, seorang Amalek yang datang kepada Raja Daud untuk membawa kabar kematian Saul. Orang itu berkata kepada Daud bahwa ketika Saul sedang sekarat dalam pertempuran melawan orang Filistin, Saul meminta orang Amalek ini untuk membunuhnya. Maka orang Amalek ini melakukannya, dia membunuh Saul hingga mati. Namun ini jelas adalah berita bohong dan kesaksian yang tidak jujur. Sebab itu bertentangan dengan cara kematian Saul yang diberitakan di Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Saul mati dengan membunuh diri, menjatuhkan dirinya pada pedangnya hingga mati. Dalam 1 Samuel 31 ayat 4, orang Amalek ini sengaja berbohong dengan kematian Saul agar mendapatkan penghargaan dari Raja Daud. Saul adalah musuh Daud yang selalu mengejar Daud untuk membunuhnya. Jadi orang Amalek ini berpikir jika ia memberitahu bahwa yang membunuh Saul, maka ia akan mendapatkan penghormatan, penghargaan dari Daud, karena ia dianggap berjasa bagi Daud yang membunuh musuhnya. Tetapi orang Amalek ini salah perkiraan. Ia tidak tahu bahwa Daud adalah seorang prajurit sejati yang selalu menghormati mertuanya, yaitu Saul. Menghormati pemimpinnya yang berusaha untuk membunuh dia. Bagi Daud kematian Saul bukan sukacita melainkan duka cita. Dan orang yang membunuh Saul adalah pengkhianat bukan pahlawan, sehingga pantas dihukum mati. Itulah yang terjadi dengan orang Amalek penipu ini. Ia dihukum mati oleh Daud dengan menyuruh anak buahnya membunuh dia. Di dalam 2 Samuel 1 ayat 1-16. Dosa saksi dusta hukumannya berat, yaitu kematian di masa kini maupun nanti di akhirat. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan perkataan dusta. Karena kita berhadapan bukan dengan manusia yang bisa dibohongin, tetapi dengan Tuhan yang tidak bisa dibohongi. Jadi bahaya jika kita sering berbohong, memutuskan hubungan dengan sumber kita, yaitu Tuhan. Yang ketiga, bahaya jika kita sering berbohong, merusak diri sendiri. Berbohong merusak hubungan dengan sesama, merusak hubungan dengan Tuhan, dan juga merusak diri kita sendiri. Wow, betul-betul tidak ada bagusnya sama sekali kalau kita berkata-kata dusta. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap hal yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Firman Tuhan berkata kalau kita suka menipu, maka akan merusak hari-hari baik yang kita jalani. Kita gak akan bisa menikmati indahnya hidup ini, mengganggu kebahagiaan, bahkan mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Secara psikologis, sering berbohong dapat menjadi salah satu penanda adanya gangguan mental, seperti gangguan kepribadian, gangguan obsesif. Penelitian menghubungkan kebiasaan berbohong dapat meningkatkan resiko gangguan kecemasan, depresi, rasa bersalah, kecanduan judi, dan juga resiko kanker serta obesitas. Selain itu, berbohong juga dapat menurunkan kualitas hubungan interpersonal dan kepuasan kerja. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan meningkatnya stres pada seseorang saat berbohong. Ada beban emosional dan fisik yang dirasakan oleh seorang pembohong. Apalagi berbohong seringkali harus diikuti dengan kebohongan berikut. Berbohong adalah dosa yang mengikat. Seringkali orang berani berbohong, ia akan cenderung untuk terus berbohong-bohong lagi, dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Sebuah studi lain bahwa seorang yang berusaha berkata jujur memiliki hubungan yang lebih baik dan makin sedikit mengalami gangguan kesehatan. Jujur memang tidak selalu mudah, namun mengatakan kebohongan justru akan lebih merusak diri kita. Apabila Anda atau orang yang Anda kenal memiliki kecenderungan untuk berbohong dan sulit untuk berhenti bohong, maka disarankan untuk bertobat sungguh-sungguh, menemui konselor atau psikolog untuk menggali lebih lanjut apa alasan dari kebiasaannya tersebut. Kemungkinan hal ini merupakan salah satu penanda adanya gangguan mental. Nah, menurut Arthur Markman, PhD, yang dilansir dari
Laman Lifehack Sabtu 4 November 2017. Saat Anda berbohong, dia berkata saat Anda berbohong, pada saat itu juga tubuh melepaskan kortisol, hormon steroid pada otak. Hal ini akan menyebabkan otak seseorang pada beberapa saat kemudian akan bekerja keras, mengingat mana yang menjadi kebohongan dan mana yang menjadi kebenaran. Proses dalam memutuskan kedua hal tersebut akan berlangsung selama 10 menit. Dan yang membuat seseorang marah karena kebingungan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kemarahan akan berlanjut dengan kegelisahan seseorang tentang kebohongan yang dilakukannya. Juga ketakutan bila ketahuan kalau dia berbohong. Saat itulah seseorang mulai mencoba berbuat baik pada orang lain untuk menutupi kebohongannya, atau justru menyalahkan orang lain karena kebohongan yang dilakukannya. Kejam sekali, bukan? Bila berbohong berkelanjutan, bila kebohongan ini berkelanjutan, lama-kelamaan seorang akan mulai percaya akan kebohongan yang ia buat sendiri, atau ia akan merasa bersalah dan akhirnya membuat seseorang menjadi sulit tidur. Persis kasus ini yang dia lakukan oleh istri Potifar yang tidak bertanggung jawab atas kesalahannya, yang selalu menggoda Yusuf. Namun Yusuf menolak dan lari dan meninggalkan baju yang ditarik oleh istri Potifar. Merasa kesal dengan penolakan Yusuf, maka istri Potifar mulai memfitnah Yusuf dengan berkata bahwa Yusuf ingin memperkosanya. Lalu ia berteriak sehingga Yusuf pergi melarikan diri sehingga meninggalkan pakaian. Jelas istri Potifar berbohong dan berkata tidak jujur, sebab dialah yang sungguh-sungguh menginginkan Yusuf, bukan Yusuf yang ingin memperkosanya. Suami daripada istrinya, yaitu si Potifar, dan para pegawai tentu saja lebih percaya kepada istri Potifar, sebab ia istri pejabat dan sedangkan Yusuf itu majikannya, Yusuf itu pelayannya. Maka Potifar menjadi sangat marah, lalu masukkan Yusuf ke dalam penjara. Wah, saya gak bisa bayangkan, pasti istri Potifar gak bisa tidur, udah kena gangguan mental rasa bersalah. Namun dia di penjara atas pernyataan Tuhan. Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 44. Yusuf kemudian menjadi pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kekuasaan Firaun langsung. Potifar dan istrinya menjadi malu dan ketakutan ketika Yusuf jadi penguasa Mesir. Alkitab memang tidak mencatat apa yang terjadi kemudian. Mungkin saja dia bisa bunuh diri, mungkin saja dia betul-betul merasa depresi dan ketakutan kalau Yusuf ingin membalas dendam. Kita melihat di sini orang jujur, sekalipun ditolak, difitnah, disalahartikan, pada akhirnya Tuhan yang mengangkatnya. Sebaliknya pembohong yang sudah coba menghalalkan 1001 cara, tetap saja akan direndahkan. Dosanya pun akan dibongkar oleh Tuhan dan akan dipermalukan. Bahaya jika Anda sering berbohong, seperti bumerang, senjata makan Tuhan akan merusak diri Anda sendiri. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.